listeners, balik lagi bareng kita Maskerin. Mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn only on Radio Podcast. Make your day sound better. Jadi kali ini kita beda dari biasanya karena kita sekarang ada di Museum Nasional. Hari ini kita ngapain aja, Tris? Kita tuh bakal museum tour, kita bakal latihan nari juga, sama kita bakal ke ruang imersif. Itu keren banget ruang imersif. Keren banget. Jadi buat listeners jangan lupa buat terus ikutin keseruan kita hari ini. Betul, jangan lupa, jangan di skip ya. Hai listeners, jadi sekarang kita mau museum tour dulu. Jangan lupa buat terus ikutin keseruan kita hari ini karena kita bakal ditemenin sama. Boleh perkenalkan diri dulu Pak Iwan di sini sebagai apa? Iya. Saya panggilan Pak Iwan, tapi nama lengkap saya itu Mananti Amperawan Marpaung. Saya sebagai edukator di Museum Nasional. Mungkin boleh cerita sedikit kali ya Pak tentang background dari Museum Nasional ini, secara singkat aja. Ya, Museum Nasional lebih dikenal juga sebagai Museum Gajah ya. Jadi berdirinya itu tahun 1778, tepatnya 24 April. Jadi 24 April kemarin kita sudah berusia 245 tahun. Udah dua abad lebih ya Pak ya? Ya, awalnya namanya adalah Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Jadi dia sebagai organisasi profesi, yaitu yang bergerak di bidang ilmu sejarah, kemudian kesusastraan, ilmu-ilmu alam, biologi, kimia, fisika, matematika, juga ilmu arkeologi dan kepustakaan ya, library. Jadi museum ini awalnya didirikan oleh orang-orang Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia. Museum Nasional itu berubah namanya sejak tahun 1978 ya, 1978. Jadi sebagai Museum Nasional. Udah panjang banget sejarahnya. Buat listeners, kalau misalnya penasaran lebih lanjut bisa langsung datang ke sini apa ya? Kita buka setiap hari Senin sampai hari Minggu. Setiap hari Senin sampai hari seminggu. 7 hari seminggu mulai dari jam 9 pagi. Kita cuma libur di hari besar keagamaan kita. Udah kayak kita yang punya museum ya. Apa-apa. Jadi kita langsung aja kali kita langsung lanjut museum tour. Boleh Bapak? Boleh. Museum ini memiliki koleksi sekitar 198.000 koleksi. Nah, salah satunya adalah sebagai masterpiece ya, yaitu Arca Ganesha. Arca Ganesha ini adalah arca yang diyakini sebagai dewa ilmu pengetahuan oleh umat Hindu. Dari sekian banyak arca, kan tadi ada 1000-an lebih nih Pak. Menurut Pak Iwan sendiri, arca yang paling berkesan buat Bapak sejarahnya yang mana? Kalau Bapak boleh milih satu. Ya, karena ini kan arca dari masa Hindu-Buddha ya, dari masa Hindu-Buddha, atau juga disebut oleh orang-orang arkeolog sebagai masa klasik, ya, yaitu sebelum antara prasejarah ya, antara prasejarah dengan masa masuknya agama Islam, Kristen dan Belanda ya. Jadi hampir semua sebenarnya arca-arca ini cukup menarik ya, karena menunjukkan perkembangan masa jayanya masa Hindu-Buddha di Indonesia. Karena Hindu-Buddha itu kan dimulai dari abad kedua ya, dan berakhir sampai sekitar abad ke-14 ya, mulai masuknya agama dari Arab dan Eropa. Jadi salah satunya seperti ini ya. Nah, ini termasuk yang masterpiece karena satu-satu. Sebenarnya di Museum Nasional tuh banyak banget relief yang relief kayak kurang lebih tuh sekitar ada 1000-an lebih. Tapi nggak semuanya tuh di sini karena banyak banget yang masih disimpan di storage.
Kok jago banget sih ngomongnya? Iya dong, karena pengen ikutan lomba dari WSA yang lomba vlogcastnya itu The New Generation of Vlogcast. Dan itu bakal ada seminarnya juga loh, Tris. Namanya tuh nggak viral, nggak famous. Acaranya diadain secara offline di ruang auditorium Gedung Justinus 15, Kampus 1 Semanggi, Unikat Jaya. Nah, oprek keduanya itu di tanggal 27 April sampai 10 Mei 2023. Oprek seminar dari tanggal 28 Mei sampai 23 Juni 2023. Pembuatan karya dari tanggal 13 sampai 26 Mei 2023. Pengumpulan karya 26 Mei 2023. Nah, seminar sekaligus pengumuman pemenang di tanggal 24 Juni 2023. Jadi jangan lupa ikutan lombanya karena kita aja udah latihan nih. Jadi betul. karena kita pengen Udah ikutan siap lomba, udah banget. siap ya buat ikutan lomba The New Generation of Vlogcast. Sampai Jangan lupa ketemu ikutan nanti. ya. Dadah. Oke, selanjutnya kita kemana nih Pak? Ya, kita masih berada di Gedung A ya. Oke. Gedung A ini didirikan tahun 1872 ya. 1862 maaf. 1862 dan selesai 1868. Jadi gedung ini cukup bersejarah ya. Kekayaan kita lihat begitu banyaknya suku bangsa kita dengan segala jenis bahasa ya, tradisi, adat istiadat yang sangat beragam. Sandung ya. Sandung ini adalah budaya penguburan ya dari masyarakat Kalimantan ya. Jadi nenek moyang atau leluhurnya ya itu selalu dijunjung ya, selalu dijunjung sampai kapanpun ya. Itu ditempatkan di sini. Oh, yang di dalam batu Ya, itu ya Pak? ya. Jadi kalau ini tempat rangkanya ya, rangka dari leluhurnya itu ya, seperti tempat itu ya. Tetapi yang ini adalah menunjukkan bahwa boneka-boneka yang mereka sudah ada di sini ya. Oh, oke. Ya, gitu. Gitu loh. Berarti di satu rangka ini bisa lebih dari satu leluhur Pak, atau satu rangka satu leluhur? Biasanya berpasangan sih. Ya, berpasangan suami dan istri. Ahli warisnya atau keturunannya itu belum memiliki kemampuan ya. Karena pesta mereka kan cukup lama, kemudian cukup banyak mengundang banyak orang ya, mengundang orang. Biasanya mereka menempatkan itu di rumah dulu ya, dengan diberikan ramuan-ramuan tertentu sehingga tidak akan menimbulkan bau yang seperti yang lazim ya. Iya. Jadi misalnya diberikan tembakau, rempah-rempah segala macam, sehingga prosesnya itu nanti akan seperti mumi. Si leluhurnya itu seperti mumi, itu dalam keadaan duduk misalnya ya. Duduk seperti ya biasa. Seperti berkegiatan Ya seperti biasa. seperti dia ada nyata lah gitu ya. Nyata itu. Brand lokal Jambi, Durian Managed by Pudak. Es durian dan nasi gemuk kuliner viral asli dari Jambi telah hadir di Tangerang loh, yaitu Durian by Pudak. Tepatnya berada di Pudak Banjarwijaya, Ruko Estrella Banjarwijaya, depan Pasar Modern Banjarwijaya dengan nama Pudak Banjarwijaya Tangerang. Durian juga ada di Sumarakan Mall Serpong 1, Basement 2 di bawah Mako, Food Court Mall Kelapa Gading 3, dan di Food Court Supermall Karawaci. Durian telah memenangkan penghargaan GrabFood selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan kategori jajanan dan minuman terlaris di Jambi. Duren menggunakan buah durian asli Sumatera yang berkualitas dan mengangkat dessert tradisional sumsum pandan dan sagu mutiara. Inovatif dengan boba dan krim brulee yang disukai anak-anak zaman now yang dipadukan dengan jus durian. Yang mana jus durian murni, no essence dan pengawet. Nah, recommended menu nih, ada nasi gemuk. Nasi gemuk dendeng balado, durian ori spesial, sumsum durian spesial, dan es durian jumbo. Nah, durian ini bisa diorder melalui aplikasi GrabFood dan GoFood. Jangan lupa ya. Ya seperti ini ya, miniatur. Wah. Bukan miniatur, ini asli sebenarnya. Asli. Perahu dari Papua ya. Oh. Asmat ya, yang digunakan oleh masyarakat Asmat ya di Papua untuk memanfaatkan lautnya ya.
Misalnya mereka berdiri situ sambil menggunakan tombak untuk menangkap ikan. Oh. Ya. Next, kita ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Iwan karena sudah menemani listener sama kita semua untuk melakukan museum tour pada hari ini. Kita jadi banyak insight ya Kak. Banyak insight, banyak banget pengetahuan. Gasas Helping Hand dari UKM Gasa Unikat Majaya. Tanggal acaranya 13 Mei 2023 dengan tema Small Things Matter. Gasas Helping Hand adalah salah satu kegiatan dari UKM Gasa yang sedang menggalang donasi berupa uang. Donasi akan diberikan kepada anak-anak panti asuhan Tebet dalam kegiatan bakti sosial. Nah, periode donasi ini dari tanggal 21 April 2023 sampai 10 Mei 2023. Donasinya nanti akan dikirimkan ke panti asuhan di Tebet. Untuk kontak personnya bisa langsung catat nomor di bawah ini 0819 0834 5670 dengan nama Ava. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung dicek aja di Instagramnya Gasa @gasa.wajib. Sayang banget nih listeners, kita hari ini nggak jadi nari karena ternyata sesi narinya itu di cancel sama pihak museumnya. Padahal kita udah nggak sabar banget mau nari, ya ampun. Iya, padahal Udah sesi lama narinya cuma ada tuh di setiap hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi ternyata hari ini di cancel, jadi sebentar lagi kita bakal masuk ke sesi ruang imersiva. Jadi listeners jangan lupa buat tungguin keseruan kita di ruang imersiva. Betul. Ruang imersiva adalah sebuah ruangan baru imajinasi yang memanfaatkan teknologi imersif untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi para pengunjung Museum Nasional. Harga tiket ruang imersiva sendiri dapat dibeli secara bundling melalui website tiket.com atau aplikasi tiket.com. Untuk tiket domestiknya sebesar 42.500 dan untuk tiket warga negara asingnya sebesar 60.000. Untuk harga tiket ini sudah termasuk dengan tiket biaya masuk menuju Museum Nasional itu sendiri. Ruang imersiva merupakan instalasi permanen video mapping di Gedung A Museum Nasional Jakarta dengan ukuran 12 x 21 meter. Pada setiap sesi pertunjukannya, setiap pengunjungnya akan disuguhkan dengan video mapping yang berdurasi kurang lebih selama 30 menit dan proyeksi sudut 360 derajat. Saat pertunjukannya terputar, layar ini nantinya akan mengelilingi dinding dan lantai tempat para pengunjung berpijak atau duduk sehingga memberikan sensasi seolah-olah pengunjung turut serta berada di dalam sebuah video. Video mapping dari Imersiva akan menampilkan sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat, sejarah, dan budaya dari masa ke masa. Pada ruang baru imajinasi ini, pengunjung akan berpetualang mengalami dunia dari sudut pandang para pelaku sejarah. Layaknya seorang penjelajah, pengunjung bisa mengeksplorasi khasanah dan keanekaragaman alam Indonesia, seni, dan budaya. Tak hanya itu, pengunjung juga akan eksplor kerukunan beragama hingga pengalaman eksotik yang menembus batas berbagai motif-motif tradisional Indonesia yang tersebar di berbagai koleksi museum, benda cagar budaya, dan bangunan cagar budaya. Selain visualnya yang memukau mata, penyajian ornamen ragam bentuk budaya Nusantara juga teriring dengan musik aransemen modern. Melibatkan audio visual dengan melibatkan indera penglihatan dan suara melalui pemanfaatan teknologi digital akan membantu menumbuhkan imajinasi dari para pengunjung. Gila, seru banget ya Kak. Udah seru banget aktivitas kita hari ini udah mulai. Kita udah pertama kita udah museum tour dulu, terus sama tadi Pak Iwan. sama Pak Iwan. Terus tadi kita juga habis dari ruang imersiva. Itu keren banget, itu favorit aku sih. Favorit ya, karena lumayan banget selama 30 menit kita disajikan dengan pemandangan-pemandangan yang betul. Indah banget. Indah banget. Saking indahnya sampai nggak sempet foto. Iya, nggak jujur. sempet foto karena waktu buat foto itu terlalu singkat, terlalu asik untuk mengamati pemandangan yang ada ya. Bener banget. Kalau dari Trizi gimana kesan-pesan sama hari ini? Seru banget. Pertama sebareng sama teman-teman maskerin. Yang kedua di ruang imersifanya itu keren banget, indah banget. Walaupun nggak sempet foto, tapi itu indah banget. Saking indahnya sampai ya udah ngeliat doang, nggak ada tuh, nggak kepikiran buat foto. Kalau Kak Joce, kesan hari ini gimana? Pertama kita capek ya, pasti kita capek. Iya. Kita capek banget hari ini.
Dan tapi semua itu terbayarkan karena kita dapat banyak banget nih edukasi-edukasi dari Betul. sama kita museum tour sampai akhirnya kita diakhiri dengan penampilan yang mengenakan dan mensejukkan mata banget dari ruang imersifal. Betul. Buat listeners yang penasaran dan pengen ngerasain langsung nih, penasaran langsung akan apa sih yang Indahnya udah ruang kita- imersifa. Iya, indahnya ruang imersifa dan pengen lihat langsung apa aja yang udah kita lihat sama di museum tour, bisa langsung datang aja ke Museum Nasional karena buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu dan cuma tutup di hari raya keagamaan aja. Betul. Dan Museum Nasional udah buka dari jam 9 pagi. Nah, Jangan lupa buat terus dengerin Maskerin, mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn only on Radio Podcast Make Your Day Sound Better. on Spotify and Noise. Bye listener. Maskerin, mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn.